Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ini kita masuk ke dalam pertemuan 5, masih dengan mata kuliah analisis kebijakan moneter, dan saya Wahinda Sari sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nah, pertemuan 5 kita kali ini membahas tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, ini capaian pembelajarannya. Jadi kita kamu sekalian mahasiswa itu diharapkan dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk menjalankan tugas agama, moral, etika yang menunjukkan sifat religius. Nah, lalu juga memahami teori fenomena dan berbagai permasalahan ekonomi. Juga untuk menguasai strategi kebijakan dari segi penerapan ekonomi digitalnya dan sektor keuangannya misalnya. Lalu menerapkan pemikiran logis, kritis, tematis, dan inovatif. Juga mampu menghasilkan karya ilmiah di bidang ekonomi yang dipublikasi dan disebarluaskan. Nah, sedikit membahas tentang review pertemuan 4, di mana di sini membahas tentang eh, instrumen sebagai alat vital untuk apa namanya, di mana PT, GWM, suku bunga, kebijakan, dan instrumen lainnya itu adalah tulang punggung pengendalian moneter Bank Indonesia untuk menjaga inflasi yang tujuannya adalah menstabilkan nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nah, juga responsif di antara dinamika ekonomi. Jadi dinamika ekonominya itu eh, dilihat pada instrumen yang dirancang adaptif sesuai dengan eh, disesuaikan dengan secara bertahap dan transparan. Juga pentingnya literasi keuangan di mana untuk memahami atau pemahaman terhadap instrumen kebijakan moneter secara krusial bagi pelaku usaha, investor, akademisi, dan masyarakat umum dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih cerdas dan tepat sasaran. Nah, lalu apa itu mekanisme transmisi kebijakan moneter? Jadi di sini itu kita memahami bagaimana putusan daripada Bank Indonesia untuk mengalir melalui suku bunga, kredit, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi dalam membentuk perekonomian nasional. Lalu fondasi daripada kebijakan moneter. Nah, definisi daripada kebijakan moneter itu untuk pengendalian oleh otoritas moneter Bank Indonesia terhadap besaran moneter atau suku bunga guna untuk mencapai stabilitas ekonomi makro secara berkelanjutan. Nah, tujuannya itu untuk menjaga stabilitas harga melalui inflasi itu sendiri, eh, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif. Nah, jadi peran Bank Indonesia itu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk untuk pengelolaan nilai tukar rupiah dan pengawasan sistem pembayaran nasional. Nah, lalu Bank Indonesia itu penggerak stabilitas ekonomi. Jadi, Bank Indonesia itu berada di jantung sistem perekonomian nasional yang menghubungkan antara instrumen kebijakan moneter dengan tujuan makroekonomi itu sendiri untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas lapangan kerja melalui transmisi yang terencana dan terukur. Nah, jadi jantungnya transmisi itu adalah suku bunga. Nah, gimana tahapan dari mekanisme pada dua tahap itu? Nah, tahap pertama itu pada sektor keuangan. Nah, jadi perubahan BI rate itu mempengaruhi daripada suku bunga jangka pendeknya dan eh, kemudian itu menyebar ke suku bunga deposito dan kredit perbankan. Nah, pada tahap kedua di sektoral itu perubahan suku bunga kredit mempengaruhi daripada keputusan konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha secara langsung. Contoh misalnya di sini kenaikan BI rate itu memicu rantai reaksi pada kalau misalnya BI rate naik, kalau misalnya suku bunga kredit itu meningkat, terus kalau misalnya biaya-biaya modal itu membengkak, dan investasi dan konsumsi itu menurun. Nah, lalu studi kasus transmisi suku bunga di Indonesia. Nah, ini adalah riset dari Bank Indonesia tahun 2021 bahwa transmisi kebijakan moneter ke suku bunga kredit itu cenderung melambat dan asimetris.
Nah, sehingga lembaga perbankan itu lebih responsif saat melakukan pelonggaran atau menurunkan bunga daripada saat pengetatan atau menaikkan bunga dalam menciptakan ketidaksimetrisan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Nah, bagaimana dengan implikasi kebijakan? Nah, suku bunga deposito dan pasar uang antar bank itu terbukti lebih sensitif terhadap pertumbuhan BI rate yang dibandingkan suku bunga kredit. Nah, ini menuntut Bank Indonesia untuk mempertimbangkan lag daripada transmisi dalam merancang kebijakan ke depan. Lalu bagaimana dengan suku bunganya? Ini dengan respon yang bervariasi. Jadi kalau dilihat dari grafik pergerakan BI rate itu sendiri versus suku bunga kredit dan deposit perbankan di Indonesia itu mencerminkan bahwa realitasnya penting bahwa kecepatan daripada respon antara instrumen kebijakan moneter dan suku bunga perbankan tidaklah simetris. Nah, jadi depositonya itu lebih cepat bergerak mengikuti BI rate, sementara suku bunga kredit itu cenderung lebih lambat dan kaku dengan tantangan nyata bagi efektivitas transmisi. Nah, ini aliran dana jalur kredit. Jadi, aliran dana jalur kredit ini dilihat dari kebijakan ekspansifnya. Eh, Kebijakan ekspansifnya di sini adalah ekspansif di sini itu jika suku bunga kreditnya turun, maka ketersediaan kredit itu meningkat. Nah, investasi dan konsumsi itu terdorong naik dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi secara luas. Nah, bagaimana dengan peran perbankan? Jadi, bank sentral itu mempengaruhi perilaku perbankan komersial yang selanjutnya itu menyalurkan dana ke pelaku ekonomi, UMKM, korporasi, maupun rumah tangga. Nah, bagaimana dengan kebijakan kontraktifnya? Nah, dilihat dari suku bunga kreditnya naik, ketersediaan kreditnya itu terbatas, investasi dan konsumsi termoderasi, membantu mengendalikan tekanan inflasi dalam jangka menengah. Nah, bagaimana jalur kredit itu mempercepat atau memperlambat perekonomian? Nah, dilihat daripada jalur kredit bekerja itu melalui sistem perbankan eh, sebagai perantara utama, di mana perubahan daripada kebijakan moneter BI itu merembet ke seluruh ekosistem keuangan itu sendiri yang mempengaruhi keputusan investasi korporasi, baik dari rumah tangganya juga, dan akhirnya itu adalah outputnya output nasional serta laju inflasinya. Nah, terus ada jendela dunia di mana jalur nilai tukar itu eh, dapat terapresiasi rupiah atau terdepresiasi rupiah. Nah, kalau terapresiasi rupiah, yang terjadi adalah barang impor itu menjadi lebih murah, yang akhirnya akan menekankan tekanan inflasi. Nah, jika misalnya ekspor Indonesia itu menjadi relatif lebih mahal, dengan daya saing ekspor juga menurun. Nah, terus aliran modal asing itu cenderung masuk atau capital inflow. Nah, bagaimana jika dia depresi rupiah? Barang impor itu menjadi lebih mahal sehingga mendorong tekanan daripada inflasi impornya. Kalau kalau ekspor Indonesia yang lebih kompetitif di pasar global, maka eh, volume daripada ekspor itu akan meningkat. Nah, lalu resiko capital outflow-nya itu yang diperlukan terus dikelola dengan hati-hati. Lalu dari segi impossible trinity-nya itu jika misalnya kebijakan moneter itu dalam pengelolaan nilai tukar dan mobilitas modal itu dapat dioptimalkan secara bersama-samaan, maka BI itu sendiri harus memprioritaskan strategi sendiri. Nah, lalu nilai tukar ini sebagai cerminan daripada stabilitas dan daya saing. Jadi, penggerak nilai tukar itu merupakan refleksi langsung dari kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan persepsi investor global. Nah, kalau aliran modal internasional itu merespon daripada kebijakan BI secara cepat, nah itu biasanya menjadikan manajemen nilai tukarnya sebagai salah satu tantangan paling kompleks dalam kebijakan moneter modern di era keterbukaan finansial. Lalu ada sedikit studi kasus stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global. Nah, ini ditinjau tahun dari Desember 2024 dan 2025. Di sini dilihat bahwa Bank Indonesia itu mempertahankan BI rate demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan eskalasi ketegangan geopolitik, terus geopolitik internasional yang berdampak pada
sentimen pasar keuangan negara berkembang. Nah, lalu juga dilihat dari strategi stabilitas Bank Indonesia itu sendiri. Jadi, Bank Indonesia itu menggunakan bauran intervensi komprehensif dari segi operasi di pasar spotnya, terus mekanisme NDF atau non-deliverable forward, dan DNDF atau domestic NDF, nah serta pembelian surat berharga atau berharga negara atau SBN itu di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas dan kepercayaan pasar. Nah, bagaimana sih jalur ekspektasi inflasi itu membentuk masa depan? Jadi kalau ekspektasi inflasinya tinggi, nah biasanya itu konsumen itu akan terdorong membeli sekarang karena karena harga yang diperkirakannya kan itu naik. Jadi kalau misalnya harga naik, masyarakat tuh akan lebih apa ya, lebih cepat untuk membeli saat itu juga. Nah, itulah meningkatkan permintaan agregat. Nah, pekerja menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi sebagai proteksi daya beli mereka. Nah, jadi keduanya ini memperkuat inflasi real secara self-fulfilling. Terus, kalaulah ekspektasi inflasinya itu stabil. Nah, dilihat dari bagaimana kepercayaannya terhadap komitmen Bank Indonesia dalam menjaga inflasi, mendorong keputusan ekonomi jangka panjang yang lebih terukur. Nah, sehingga investasinya itu meningkat, kontrak upahnya lebih rasional, dan konsumsinya lebih terencana. Nah, lalu bagaimana dengan peran komunikasinya dengan Bank Indonesia? Nah, jadi kalau misalnya terjadi transparansi kebijakan atau kejelasan target inflasi dan komunikasi yang konsisten, itu sebagai pondasi daripada pengelolaan ekspektasi. Nah, dilihat dari forward guidance BI-nya itu menjadi instrumen moneter tersendiri yang sangat berpengaruh. Nah, lalu ekspektasi itu membentuk daripada realitas inflasi. Nah, terlihat dari korelasi yang kuat, di mana data empiris di sini itu menunjukkan bahwa korelasi signifikan antara ekspektasi inflasi yang diukur dari survei konsumen dan dunia usaha dengan realisasi inflasi aktual. Nah, dilihat dari ketika misalnya ekspektasi itu tidak terkelola dengan baik, inflasi dapat berakselerasi bahkan tanpa adanya shock penawaran yang nyata. Juga dilihat dari instrumen utama komunikasi antara Bank Indonesia secara aktif dengan menggunakan siaran pers atau konferensi pers dengan gubernur, serta laporan kebijakan moneter atau LKM triwulan sebagai sarana untuk mengelola ekspektasi pasar dan publik secara transparan dan terukur. Nah, lalu bagaimana dengan integrasi jalur transmisi? Nah, sinergi keempat jalur antara jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, dan ekspektasi bekerja itu secara simultan dan saling mempengaruhi sehingga bukan hanya beroperasi sebagai terpisah dan independen. Itu maksud dari sinergi keempat jalur itu. Nah, terus kalau faktor kompleksitasnya itu, bagaimana efektivitas transmisi itu ditentukan oleh struktur pasar keuangan, baik dari tingkat keterbukaan ekonomi, kepercayaan publik terhadap BI, dan kondisi likuiditas perbankan. Lalu kalau dilihat dari timeline kebijakannya, nah bagaimana sih dampak daripada kebijakan moneter itu sendiri tidak bersifat instan. Jadi diperlukannya waktu 4 sampai 8 kuartal bagi kebijakan untuk meresap sepenuhnya ke seluruh sektor perekonomian real. Nah, ini adalah jalur yang saling terhubung antara jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur ekspektasi. Nah, jadi keempat jalur ini tidak bekerja dalam silo ya. Eee, Artinya kebijakan yang sama itu dapat memicu respon yang berbeda-beda dan masing-masing jalur itu bergantung pada kondisi pasar, sentimen global, dan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan Bank Indonesia itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan tantangan transmisi kebijakan moneter? Nah, tantangan transmisi kebijakan moneter itu dapat berasal dari asimetris respon pasar. Nah, maksudnya di situ pasar dan perbankan itu merespon bagaimana kebijakan ekspansif dan kontraktif secara berbeda itu dapat penurunan bunga yang lebih cepat, dapat membuat bunga itu menurun lebih cepat ditransmisi ke pasar
daripada kenaikan bunganya. Nah, itulah yang menciptakan distorsi dalam efektivitas kebijakan. Nah, lalu ketidakpastian global. Nah, itu juga dilihat dari gejolak eksternal, sehingga si kenaikan Fed Funds Rate itu pada ketegangan politik, terus atau dari krisis komoditas, itu dapat mengganggu transmisi domestik secara signifikan, sehingga memaksa BI itu merespon kondisi global di luar kendalinya. Lalu bagaimana dengan perubahan struktur ekonominya? Jadi kalau dilihat dari perubahan struktur ekonominya, dilihat dari perkembangan teknologi keuangannya atau dari segi fintechnya, dilihat digitalisasi perbankannya, terus munculnya ekosistem pembayaran yang dapat mengubah dinamika daripada transmisi secara fundamental yang menuntut adaptasi ke naik kerangka kebijakan BI. Nah, lalu ada navigasi ketidakpastian. Nah, jadi ini hanya secara landscape aja ekonomi global itu yang berubah. Bagaimana kemampuan Bank Indonesia itu sendiri untuk mengidentifikasi, untuk mengantisipasi, untuk merespon berbagai tantangan transmisi kebijakan moneter yang menjadi penentu utama untuk stabilitas perekonomian Indonesia. Nah, lalu bagaimana kebijakan moneter Indonesia itu sendiri mengevolusikan dan arahnya? Dia ada evolusi dan arah pada kebijakan moneter Indonesia. Nah, biasanya ada kontrol dari moneter ke ITF. Jadi, kontrol moneter ke ITF itu adalah pergeseran paradigma dari pengendalian besaran uang beredar menuju Inflation Targeting Framework atau ITF yang dilihat itu dari modernisasi kebijakan moneter Indonesia yang lebih berorientasi pada pencapaian target inflasi yang terukur dan akuntabel. Terus, apa bauran daripada kebijakan dan instrumen pro marketnya? Jadi, BI itu mengkombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial dan sistem pembayaran dalam satu bauran yang terintegrasi optimalisasi instrumen baru seperti SRBI, SFBI, atau SUVBA, memperkuat daripada transmisi sekaligus menarik aliran modal asing yang berkualitas tinggi ke dalam negeri. Nah, lalu ada inovasi kebijakan untuk menstabilkan dan pertumbuhan ekonominya. Nah, dilihat dari BI rate-nya. Jadi, eh, instrumen suku bunga acuan utama itu adalah sinyal arah kebijakan moneter Bank Indonesia kepada pasar. Lalu kalau SRBI dan SVBI itu adalah instrumen pasar utama, pasar uang yang berbasis sekuritas rupiah dan falas untuk memperdalam pasar dalam menarik aliran modal asing. Nah, dari segi sistem pembayaran digitalnya dilihat dari QRIS. Kita kan sekarang pakai QRIS kan ya. Terus infrastruktur pembayaran digital memperluas jangkauan transmisi kebijakan seluruh lapisan masyarakat. Nah, sedikit kesimpulan untuk membangun perekonomian yang tangguh. Jadi ada eh, transmisi sebagai kunci efektivitas ya. Jadi transmisi sebagai kunci efektivitas yang dimaksud adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui 4 jalur utama. Instrumen vital Bank Indonesia-nya dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dua, itu pemahaman yang mendalam diperlukan dari keempat jalur transmisi tadi, jadi transmisi suku bunganya, kreditnya, nilai tukarnya, dan ekspektasinya. Itu dilihat sangat penting ya untuk pelaku usaha, investor, atau akademisi maupun masyarakat luas dalam membentuk keputusan ekonomi yang lebih cerdas. Lalu adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Dilihat dari Bank Indonesia terus beradaptasi dan berinovasi melalui instrumen baru untuk membentuk kerangka komunikasi yang lebih transparan dan bauran kebijakan yang terintegrasi itu untuk memastikan bahwa kebijakan moneter itu tetap relevan dan efektif di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita. Nah, di akhir pertemuan ini itu ada latihan soal dan sama masih kita kumpul nanti di pertemuan 8. Jadi mohon dikerjakan saja, nanti akan dijadikan satu dalam satu file dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, itu nanti dikumpul dalam kantong tugas yang akan saya sediakan untuk bisa kamu kumpulkan di situ tugasnya. Sehingga
Nanti tugas-tugas itu dikumpul di situ pada pertemuan 8. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.